pengangguran Flashback. banyak. Dan kalau kita mau pilih tempat kerja yang kita nyaman, gua rasa sih semua tempat kerja pasti nggak nyaman. Banyak orang yang menyepelekan kesehatan mental. Lalu kalau tadi dibilang in this economy, itu kan seolah-olah kayaknya di masa-masa ini ditekankan ekonominya tidak baik-baik saja. Tapi kalau menurut saya sebetulnya kan ada pattern-nya ya. Dari kalau kita tarik ke belakang. End of flashback. Nih, poin gua mau coba bertanya ke Burung. Ya baik, Memang kesehatan mental itu penting. Tapi gimana? Apakah kan kalau gue bilang cari dulu tempat kerja yang baru, kalau udah dapat baru keluar. Jadi kan bukannya bertahan terus di situ. Kalau menurut lu, apakah kalau aduh gue udah burn out banget nih di tempat kerja ini, bodo amat dah gue dapet kerjaan baru apa belum, penting gue keluar dulu. Gimana menurut lu Burung? ya kalau menurut saya kalau memang sudah tidak kuat, lebih baik keluar dulu bukan? Daripada dipertahankan tapi nggak sehat, nanti ujung-ujungnya bukannya malah cari tempat lain, tempat baru, malah tipes. Malah pusing sana sini. Karena menurut saya kan ada yang bilang work-life balance. Tapi menurut saya itu nggak sepenuhnya benar ya. Karena yang saya tahu, your life, your work is your life. Jadi apa yang kita kerjakan pasti berpengaruh ke kehidupan kita. Bagaimana kita, contoh kita mau bikin kalender atau bikin agenda, pasti kita menyesuaikan waktu dengan pekerjaan kita. Kalau misalkan di hari Sabtu kita masuk, kita nggak mungkin akan bikin agenda di hari Sabtu. Gitu menurut saya. Tapi bagaimana kalau kondisinya adalah karena kita mempentingkan kesehatan mental tanpa mencari dulu pekerjaan baru, lalu ketika kita sudah resign dari tempat itu dan kita belum mendapatkan pekerjaan dengan waktu yang cukup lama, bukankah itu membuat mental kita jadi terserang juga? Gimana Burung? Kalau menurut saya ada betulnya. Kalau nggak dapat bisa terserang mental juga. Tapi kan kita bisa mengatasinya dengan mengirimkan lamaran ke banyak tempat sekaligus. Tidak mungkin dalam 100 lamaran nggak ada sama sekali yang kontak kita. Minimal banget ada mungkin 1, 2, atau mungkin 5. Kita ambil 5%-nya. Jadi dibanding dengan mempertahankan atau memperjuangkan kesehatan mental yang udah di ujung tanduk di tempat lama, sepertinya kalau menurut saya lebih mustahil ya. Lebih memungkinkan untuk coba keluar dulu, coba refresh dulu sejenak, sambil dipikirin lagi apa sih yang bikin kita tertekan di tempat sebelumnya, lalu tempat kerja bagaimana yang kita mau menurut kita tidak sampai sangat ideal, tapi setidaknya menurut kita ini termasuk kategori ideal, cukup ideal lah gitu. Jadi kan kita bisa sembari cari tahu diri kita sendiri juga. Itu menurut saya. Oke. Gimana? Kapi. Ya. Wih. Bara. Lu udah Mana nih orang? selesai tanya nih. Gua sudah Udah, mulai udah. ini nih. Nyaman nih di sini nih. Tropis soalnya kita. Tropis.
Tropis, Nah, baik. burung ada pertanyaan nggak ke babi? Kenapa sih dia bisa maksa gitu? Mungkin lu ada pertanyaan, burung? Iya, saya mau bertanya ya kepada Mas Babi ya. Ya, ya. Dari tadi ini kan Mas Babi bilang lebih mementingkan untuk bertahan sekalipun kondisi mentalnya sudah tidak kuat, begitu ya, betul ya, Mas Burung? Mas Babi. Ya, betul, betul. Nah, kalau menurut Anda, Mas Babi ini, apakah dengan kondisi mental yang seperti itu, Anda bisa hidup dengan enak ya, walaupun di luar pekerjaan? Ah, pertanyaan yang menarik. Kalau ditanya apakah dengan kondisi mental yang seperti itu, mental yang kita tertekan ya di tempat kerjaan, apakah kita masih bisa menikmati hidup? Begitu, Ya, burung? betul. Iya, menikmati hidup di luar pekerjaan. Menurut saya, kita harus bisa membedakan mana, bukan membedakan, memposisikan diri kita itu saat bekerja dan saat di luar tempat kerja. Jadi, kalau kita punya masalah di tempat kerja, ya udah di situ saja, jangan sampai dibawa ke di luar tempat kerja. Misalnya, contoh, kita pusing nih di tempat kerja. Aduh, bos gua kasih kerjaan gua banyak banget. Ya udah, tapi setelah itu kita di luar dari tempat kerja, di luar dari jam kerja, kita bisa ketemu sama teman, kita chill bareng, kan itu menikmati hidup. Gimana, burung? Baik. Gue ada pertanyaan nih ke babi. Sorry nih, potong dulu ya, burung. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Nah, tadi kan lo bilang kita bisa menikmati di luar jam kerja. Gimana kalau lingkungan kerjanya benar-benar toksik sampai lo harus di luar jam kerja lo harus kerja. Jadi kayak standby untuk telepon, untuk kerja, ya dimanapun lo bisa harus bawa laptop lah ya. Kan ada kan kondisi kayak gitu. Menurut tuh gimana tuh kalau lu harus terpaksa harus kerja di tempat gitu, terus lu udah lumayan burn out nih sama lingkungan kerja. Udah gitu di luar lingkungan kerja pun lu harus tetap burn out mikirin kerja. Dan belum tentu lingkungan keluarga lu nggak burn out juga. Jadi kayak cukup banyak burn out, jadi banyak gitu. Gimana? Kebetulan ini yang mau saya tanyakan juga tadi. Terima kasih. Sama pertanyaannya. Ikut-ikutan burung. Iya. Ikut-ikutan burung. Nggak boleh sama pertanyaannya ya? Boleh. Aman. Nggak boleh dong. Baik. Oke. Pertanyaannya cukup dalam ya. Kalau sampai kayak gitu ya. Kembali lagi sih, saya berpegang teguh, lebih baik saya stres di tempat kerja daripada saya stres cari kerja. Jadi walaupun kayak tadi si Bara nanya, kita ketemu bos yang toksik banget nih, yang kita misalnya ambil cuti pun tetap disuruh bawa laptop. Ya udah, memang itu gimana ya jawabannya, kayak ya salah satu kewajiban kita lah di tempat kerja yang harus kita jalankan, yang harus kita terima, udah gitu. Oke, nah tapi kan harusnya kan kerja adalah jam yang sudah ditentukan. Kerja. Ya, harusnya sudah ditentukan.
di luar itu kan harusnya bukan jam kerja secara aturan umum Profesional. Regulasi harusnya ya. secara Secara Ya. regulasi sebenarnya juga mungkin udah masuk ke undang-undang, karena kan di peraturan yang kita tanda tangani sebagai karyawan kan ada peraturannya. betul. Nah, Betul. itu gimana? Karena kan harusnya nih kita harusnya tidak diganggu di luar jam kerja. Tapi ada beberapa poin, bahkan ada beberapa orang yang bilang ya emang begitu kan kerja Ya. harus tergantung bosnya, tapi kan secara sebenarnya kan kita ada aturannya, sudah berlaku. Kita harus mengikuti aturan Ya. perusahaan, tapi kenapa perusahaan tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkannya sendiri bahkan? Gimana pendapat kalian berdua deh, boleh?